Sementara itu di Indonesia, pemerintah mengerahkan sejumlah perusahaan farmasi untuk melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Targetnya pada 2021 vaksin ini sudah dapat digunakan. Selain dengan perusahaan farmasi, sejumlah pakar dan peneliti COVID-19 dari Universitas Airlangga Surabaya juga sedang meneliti 5 jenis senyawa yang diperkirakan bisa menjadi obat untuk melawan virus corona. Namun senyawa ini harus melalui tahapan uji klinis dan uji efektivitas sebelum bisa diedarkan. Menurut peneliti utama vaksin COVID-19 UNPAD, nantinya sebanyak 540 orang yang diuji diambil darahnya dan dipantau selama 9 bulan. Sementara 1.100 orang yang disuntikan vaksin akan dipantau untuk dilihat faktor keamanan. Uji klinis akan diuji coba pada manusia bulan Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas seputar uji klinis vaksin corona produksi dalam negeri, sudah bergabung bersama kami peneliti utama COVID-19 UNPAD Bandung, Profesor Kusnandi Rusmil, dan juga Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Hairul Anwar Nidom. Saya ke Prof. Kusnandi terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Prof. Kusnandi, seperti apa persiapan uji klinis untuk kandidat vaksin virus corona? Ya, saya mempersiapkan siapa-siapa yang akan dilakukan uji klinik. Nah, untuk itu saya menyiapkan center-center uji klinik. Kita sudah menyiapkan 5 buah center uji klinik. Yang pertama adalah di Fakultas Kedokteran UNPAD, di Jalan Ekman, itu dekat Hasan Sadikin, ya, di Fakultas Kedokteran. Satu lagi adalah di Universitas, di Lipati Ukur, itu jadi di Unpad 2. Kemudian saya mengajak puskesmas, ada 3 puskesmas di Bandung yang saya ajak untuk itu. Jadi semuanya ada 5 center. Tiap-tiap center itu dikoordinir, ya, oleh 1 orang dokter anak kepala, ya, sebagai koordinator, dan 1 orang dokter anak, kemudian dengan 3 dokter umum. Jadi tiap-tiap center ada 2 dokter anak dan ada 3 dokter umumnya. Jadi kalau ada 5 center, itu dokter anaknya itu minimal 10, ya. Kami menyiapkan 12, ya. Baik. Kemudian masing-masing dokter umum itu kami menyiapkan sekitar 15. Jadi kami tim. Nah, untuk penelitian ini, saya nggak berdiri sendiri. Saya di backup oleh tim dari Universitas Padjadjaran. Saya yang paling depan, tapi di bawah yang di belakang saya itu banyak sekali. Baik. Satu fakultas itu rasanya membackup saya, tapi yang tim uji kliniknya itu, dokternya itu ada 12. Uji klinisnya akan langsung dilakukan kepada manusia atau ke hewan dulu, Prof? Jadi kalau uji klinis itu kan ada 3 tahap, ya, ada 4 tahap sebetulnya. Tahap pertama yaitu preklinik, ya, 30 sampai 80 orang, yang fase 1. Kita lihat keamanannya dan yang utama adalah fase 1 adalah keamanannya. Jadi uji klinis ke binatangnya sudah dilakukan begitu ya, Prof? Ya, hasilnya seperti apa, Prof? Nah, itu yang melakukan bukan saya. Yang melakukan itu ahli-ahli biologi molekuler dia nyarinya, ya. Jadi sebelumnya, karena saya orang klinis, saya uji klinis. Tapi untuk mencari vaksinnya itu ada ahli biologi molekuler, ya. Nah, itu diuji klinis fase 1, kemudian masuk ke fase 2. Fase 2 itu jumlahnya lebih besar subjeknya. Ini juga dilihat keamanannya dan juga efektivitasnya daripada vaksin ini. Hilang ya? Ya, Prof, kira-kira seperti apa kriteria relawan nanti yang akan siap diuji coba, Prof? Yang pertama kita periksa, ya, harus sehat. Ya, kita periksa darah, periksa physical diagnostik oleh dokter spesialis penyakit dalam, ya. Terus kemudian ya diperiksa banyak, ya, ada tahap-tahapannya. Dan kalau udah bagus, ini udah lulus, dia baru bisa uji klinis. Apakah ini nanti dikategorikan berdasarkan usia dan bagaimana kemudian perekrutan terhadap relawan ini dilakukan? Dia itu
umurnya itu 18 sampai 50 tahun. Oke. Ya. Itu yang kuat ya orang-orang. Nah, itu sukarela. Jadi kita memberikan pengumuman kepada 5 center itu. Jadi umpamanya kayak di Fakultas Kedokteran sama di Universitas Pajajaran, itu dosen-dosen sama karyawan-karyawan yang mau ikut silahkan gitu loh. Ya, nah itu harapan, dan itu udah ada banyak yang bersedia. Kemudian yang di puskesmas, ya penduduk sekitar puskesmas, pegawai puskesmas, keluarga yang ada di puskesmas, silakan mendaftar. Nah itu diperiksa dulu ya pesertanya. Kalau sehat baru bisa masuk ya. Baik. Saya ke Prof. Nidom. Prof, Universitas Airlangga juga akan melakukan uji klinis terhadap kandidat vaksin virus corona begitu. Bagaimana persiapannya dan juga apakah kandidat vaksin ini sudah disesuaikan dengan karakteristik virus corona di Indonesia, Prof? Begini, Mbak. Saya sebetulnya secara pribadi saya tidak termasuk di dalam timnya Universitas Airlangga. Tetapi saya sebagai bagian dari ketua tim formulasi vaksin Profesor Nidom Foundation. Dan itu terus-menerus kami melakukan pengamatan dan komunikasi dengan berbagai macam center-center di dunia. Jadi memang perlu saya sampaikan bahwa isu yang berkembang akhir-akhir ini adalah apakah vaksin import atau vaksin dalam negeri yang akan kita bahas. Karena ada dua hal ini, isu yang terakhir itu bahwa ada vaksin import yang dari Korea dalam bentuk vaksin DNA dan ada vaksin import yang dari Cina yang dalam bentuk whole virus inactivated vaksin. Dan itu yang informasi terakhir adalah yang dari kedua negara ini yang akan diuji klinis. Yeah. Sementara konstruksi vaksin dalam negeri nampaknya belum, kalau berdasarkan informasi dari salah satu lembaga di Indonesia yaitu Eijkman, itu kemungkinan baru Oktober baru konstruksinya selesai. Jadi yang tadi dibahas bahwa Juli akan dilakukan uji klinis itu nampaknya yang akan import dari kedua negara ini. Nah itu yang perlu kita diskusikan lebih dalam, karena bagaimanapun tadi seperti Prof. Kusnandi sampaikan bahwa di aspek klinis itu harus betul-betul sudah safe, sudah bagus, sudah baik. Dalam arti bahwa vaksin itu juga bisa dipertanggungjawabkan sebelum masuk di uji klinis. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu di Indonesia dihadapkan kepada beberapa isu tentang vaksin, yaitu vaksin palsu, vaksin haram, dan kemudian ada dugaan-dugaan bahwa isi vaksin itu dicampur dengan macam-macam. Nah, oleh karena itu harus betul-betul hati-hati karena vaksin ini dari negara lain. Nah, itu sampai seberapa jauh ini sudah menjadi uji kita bersama-sama, sampai seberapa jauh uji preklinis ini dilakukan dengan baik. Bahwa kalau itu hanya berdasarkan informasi dan report dari negara masing-masing, pasti sudah bagus. Tapi pada akhirnya yang menerima akibat adalah para sukarelawan untuk uji vaksin ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa bagaimana formulasi vaksin itu dibuat di negara tersebut supaya tidak ada kecurigaan. Kemudian MUI juga harusnya sudah mulai bergerak terhadap aspek-aspek kehalalan. Jangan sampai bahwa ini dilaksanakan baru bereaksi MUI. Nah, itu. Berkaca dari karakteristik senyawa virus corona yang ada di Indonesia, apakah vaksin impor ini akan mungkin diterapkan pada kita, Prof. Nidom? Ya, itu kan kalau diterapkan atau tidak diterapkan itu kan berbasis pada pasar. Selama pasar itu memungkinkan, semua produsen akan berbondong-bondong ke Indonesia. Tetapi kita harus perhatikan bahwa virus corona ini mempunyai kelainan atau kelemahan, kekhasan sendiri yang belum tentu pendekatan vaksin cocok. Karena apa? Vaksin corona ini bisa menimbulkan suatu akibat yang disebut dengan ADE, Antibody Dependent Enhancement. Jadi orang yang divaksin itu malah menimbulkan suatu reaksi terhadap sensitivitas dari virus ini. Itu golongan dari corona ini yang vaksin harus betul-betul dipertimbangkan, seperti virus DBD, demam berdarah, virus hepatitis C,
kemudian HIV dan sebagainya. Itu tidak semua harus kita pendekatan dengan vaksin, karena ada ADE tadi. Nah, ADE ini salah satu contohnya adalah pernah kejadian di salah satu negara ASEAN yang sudah diterapkan mungkin tahap 3 waktu itu, clinical trial, tapi terpaksa ditarik karena menimbulkan sensitivitas yang lebih. Nah, oleh karena itu, konstruksi vaksin sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Apakah setiap masyarakat Indonesia tidak mempunyai respon ADE, kemudian virus vaksin ini apakah terhadap orang Indonesia malah bersifat sebaliknya. Oleh karena itu, saya terus terang condong kepada kalau mau membuat vaksin, lebih baik vaksin yang dari nasional yang harus ditunggu, di mana sudah dilakukan konstruksi untuk menghindari ADE tadi. Baik, saya ke Prof. Kusnandi. Prof, vaksin yang akan diuji klinis ini vaksin impor atau produksi dalam negeri, Prof? Nanti diproduksi dalam negeri. Sekali lagi, saya ini fase 3, artinya vaksin ini telah melalui uji preklinik. Ya, preklinik itu seperti Prof. Nidom, itu dia mencari epitop sebagai dasar dari vaksin, ya, untuk bisa digunakan atau tidak, gitu ya. Dan kemudian setelah masuk preklinik, dia masuk uji klinik. Uji klinik itu fase 1, ya, kemudian fase 2, fase 3. Fase 1 itu apa? Fase 1 itu untuk membuktikan bahwa vaksin ini aman, ya, untuk satu kelompok, ya, jadi untuk kelompok. Nah, setelah ini aman, kurang lebih ke 80 orang biasanya di beberapa tempat, kita naik ke fase 2. Dan fase 2 ini jumlah sampelnya kurang lebih 300 sampai 400 orang. Nah, ini membuktikan vaksin ini aman atau tidak. Kalau nggak aman, nggak akan naik fase 3. Stop di fase 2, tidak akan dilanjutkan. Tapi kalau fase 2 udah aman, baru boleh ke fase 3. Nah, fase 3 itu sifatnya multi-center. Jadi bukan satu tempatnya, ya, tapi multi-center. Nah, kita fase 3 juga multi-center. Ya, 1 di Bandung, 2 itu di Chinese. Oke. Fase 1, saya belum selesai, ya, supaya jelas. Fase 1, fase 2 itu selesai, itu harus publish di international journal. Jadi semua itu bisa baca. Jadi semua penelitiannya yang fase 1 maupun fase 2 itu harus publish di international journal, sehingga ahli-ahli di seluruh dunia itu bisa baca. Ya, kayak Prof. Nidon itu kan, dia mencari epitop untuk vaksin, itu masuk, tulis dan sebagainya, orang tahu. Nah, fase 1, fase 2 itu juga semuanya udah nulis di yang melakukan penelitian itu udah nulis di international journal, ya. Nah, ini fase 1, fase 2-nya kebetulan itu yang kita punya, yang kita pergunakan itu yang dari Tiongkok. Tapi banyak yang sedang mau bikin vaksin, jadi bukan Tiongkok saja, ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari WHO, ada yang dari mana. Boleh-boleh aja, ada 5 yang lagi mau bikin. Nah, tapi yang Indonesia itu bekerja sama dengan Cina, ya. Vaksinnya itu yang kita sebut Sinovac tadi itu, ya. Nah, di kita kerjasamanya itu di Indonesia fase 3, tapi di Cina juga fase 3, tapi di 2 tempat. Jadi ada 3 tempat. Nah, dari ketiga tempat ini hasilnya harus sama, ya, harus sama, harus konsisten. Jadi hasilnya baik itu imunogenesitas, ya, apakah keamanannya itu harus sama. Kalau nggak sama, vaksin ini nggak bisa dijual. Jadi memang sangat ketat, ya. Jadi untuk vaksin ini diawasi oleh WHO, diawasi oleh banyak negara, oleh PBB, ya, dan banyak dari lembaga-lembaga lain, ya. Tapi yang utama adalah WHO yang mengawasi kalau untuk vaksin. Karena vaksin ini untuk dunia kan, jadi PBB sangat berkepentingan, WHO sangat berkepentingan. Ya.
Nah, vaksin yang kita pakai ini fase 3, ya, digunakan di Indonesia, ya, itu kerjasama dengan LRT, dengan Cina. Mohon maaf saya potong, Prof. Artinya jika berhasil di Cina belum tentu juga berhasil di dalam negeri ya, Prof? Belum tentu, ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana hasilnya, gitu loh. Lalu berapa lama, Prof, tahapan uji klinis ini? Apakah benar Oktober bisa langsung disebar begitu? Kita yang di Bandung ini paling cepat itu 7 bulan ya. Kita mulai Juli. Ini artinya tidak akan tahun ini selesai begitu, Prof? Enggak, akhir tahun, awal tahun depan. Ya, awal tahun depan. Baik, saya kembali ke Prof Nidom. Prof Nidom, apa yang perlu dicermati dari produksi vaksin ini? Karena kita tahu negara berlomba-lomba, baik Cina maupun Amerika Serikat, berbicara lagi soal hak patennya dan sebagainya. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengusulkan bahwa di Indonesia ini dibentuk Dewan Vaksin Nasional. Karena isu vaksin ini bukan hanya aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial, keagamaan, dan aspek-aspek pertahanan yang lain. Jadi artinya isinya itu kan tidak ada orang yang tahu bahwa itu harus betul-betul sebelum disuntikkan kepada masyarakat, itu juga harus ada penjamin bahwa ini barang-barang ini safe, itu terutama yang impor. Nah, kemudian juga bahwa halal dan haram itu juga menjadi problem utama. Jadi kalau kita mengikuti isu internasional bahwa ada kelompok penolakan vaksin, itu ada 2 kelompok, yaitu pertama kelompok penolak terhadap bahan-bahan isinya vaksin atau formulasi vaksin, yang kedua adalah kelompok penolak dari berlandaskan dari alasan agama. Nah, oleh karena itu keduanya harus dikawal dengan baik oleh satu Dewan Vaksin Nasional, di mana isinya dari berbagai stakeholder yang bisa meyakinkan bahwa vaksin yang sudah dilepas itu betul-betul menjadi jaminan, artinya tidak ada masalah lagi di masyarakat. Jadi saya belajar mencermati dari salah satu negara ASEAN bahwa pada waktu itu vaksin demam berdarah sudah pada level 3, tahap 3, di mana sudah antar center tadi. Ternyata bahwa terjadi kegagalan itu pada saat tahap di situ dan menimbulkan satu yang disebut dengan reaksi ADE tadi, yaitu antibody dependent enhancement. Jadi itu reaksi penolakan yang bersifat tidak diprediksi pada saat itu. Akhirnya vaksin itu oleh perusahaan yang di Prancis ditarik secara total dan sampai sekarang belum dirilis lagi. Jika nantinya vaksin ini lolos uji klinis, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memproduksi secara massal agar bisa mengimunisasi ratusan juta penduduk Indonesia, begitu, Prof? Ya, saya berpikir hanya terutama di dalam aspek pemikiran rakyat Indonesia bahwa vaksin ini bersifat internasional, yaitu nanti. Tapi yang penting bagaimana melindungi masyarakat Indonesia. Jadi sebetulnya sebaiknya mungkin kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara lain itu sudah pada aspek di awal, yaitu pada konstruksi. Kan kita sudah punya industri nasional yang BUMN, yaitu Bio Farma. Jadi sebaiknya Bio Farma juga dilibatkan sejak awal. Bagaimana konstruksi vaksin yang akan dibangun, bahwa itu adalah hak paten dari negara lain, oke silakan, tetapi aplikasinya, delivery-nya sudah dibangun mulai dari awal di sini. Saya yakin bahwa SDM sana cukup mumpuni untuk mengkonstruksi vaksin ini, sehingga menghindari hal-hal yang bersifat negatif pada ujungnya. Demikian juga saya terus terang ingin menekankan peran dari lembaga-lembaga seperti MUI dan sebagainya, itu mulai di awal inilah dikawal supaya jangan sampai ada hal-hal yang timbul di berikutnya. Kekhawatiran lainnya juga, Prof, harga vaksin ini akan melonjak tinggi begitu ditemukan. Anda juga melihat itu? Kalau itu sih tanggung jawab negara ya, Mbak. Jadi artinya bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat itu kan harusnya negara yang bertanggung jawab. Bahwa apakah mahal atau tidak itu tentunya sudah diperhitungkan. Jadi vaksin itu adalah pendekatan pengendalian penyakit infeksi yang sangat efisien. Jadi kalau kita bandingkan dengan biaya BPJS, barangkali kalau BPJS itu fokus pengendaliannya melalui vaksin mungkin jauh lebih murah gitu. Oke, saya kembali
ke Prof. Kusnandi. Prof, Ya. kita ketahui bahwa tesis kasus kematian corona secara umum kan karena bahwa pasien tersebut punya penyakit penyerta. Apakah relawan ini juga nanti akan diperbolehkan mereka yang memiliki penyakit penyerta? Kan relawannya itu udah diperiksa semuanya. Pasti tidak ada kelainan jantung, pasti nggak punya darah tinggi, pasti nggak punya gula, karena kita periksa laboratoriumnya. Jadi yang ikut itu udah betul-betul sehat. Jadi kita nggak berani ambil risiko ya untuk uji klinis ini. Jadi orang-orang yang betul-betul sehat yang ikut. Namun artinya andai kata ini berhasil, itu pun bisa digunakan bagi usia lansia yang memiliki penyakit penyerta itu ya, Prof? Kalau vaksin sama penyakit itu berbeda. Justru vaksin ini kan untuk mencegah penyakit. Jadi bisa dikasih sama semuanya dong. Ya. Baik. Tapi kan ini kan bukan kuman yang kita masukkan. Justru anti kuman kita kasihkan ya. Baik. Supaya begitu kuman masuk dengan adanya vaksin, kumannya mati. Kan begitu maksudnya. Baik. Jadi, Terima kasih Prof. Kusnandi dari Universitas Padjadjaran dan juga Prof. Nidom dari Universitas Airlangga sudah berbincang bersama kami.